Matahari sore di Bandung menyinari Ardi dalam cahaya keemasan. Ia menghela napas, merasakan kelelahan yang menyenangkan di setiap ototnya. Tangannya yang kasar dan kapalan adalah saksi bisu dari kerja keras yang ia lakukan setiap hari. Sebagai seorang buruh konstruksi, hidup Ardi sederhana namun penuh dengan martabat. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika ejekan datang dari masa lalunya yang paling menyakitkan. Masa lalu itu memiliki nama, Sinta. 4 tahun yang lalu, Ardi dan Sinta adalah sepasang kekasih. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Impian mereka tidak muluk-muluk. Mereka hanya ingin membangun sebuah rumah kecil, membina keluarga, dan hidup bahagia. Ardi adalah seorang tukang yang berbakat. Ia berjanji akan membangunkan Sinta rumah terindah di dunia dengan tangannya sendiri. Sinta selalu tersenyum, mengatakan bahwa baginya rumah itu adalah dimanapun ada Ardi. Namun, janji itu layu seiring berjalannya waktu. Sinta yang dulunya puas dengan kesederhanaan, mulai memandang dunia di luar lingkup mereka. Ia melihat teman temonia yang menikah dengan pria kaya, yang bisa membeli mobil dan perhiasan mewah. Perasaan iri mulai merasuki hatinya, dan janji yang dulu manis kini terasa seperti rantai yang mengikatnya. Saat itulah Rizky masuk ke dalam hidup mereka. Rizky adalah seorang kontraktor muda yang sukses, dengan mobil sport dan senyum yang terlalu percaya diri. Ia memikat Sinta dengan janji-janji kemewahan dan masa depan yang serba instan. Ia menunjukkan pada Sinta dunia yang Ardi dengan segala ketulusannya tidak bisa berikan. Pada suatu malam hujan, Sinta mengakhiri segalanya. Ardi, aku tidak bisa melanjutkan ini, katanya. Suaranya dingin, seolah-olah membicarakan cuaca. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dalam kemiskinan. Aku tidak bisa menunggumu membangunkan rumah yang mungkin tidak akan pernah selesai. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hati Ardi. Ia tidak membalas. Ia hanya menatap Sinta. Mata yang dipenuhi cinta kini bertemu dengan mata yang dipenuhi ambisi. Ardi mengangguk, melepaskannya tanpa perlawanan. Ia tahu cinta tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa berharap suatu hari nanti Sinta akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah perpisahan itu, Ardi menghilang dari kehidupan Sinta. Ia menyibukkan diri dengan bekerja, mengubur rasa sakitnya di antara adukan semen dan tumpukan batu bata. Ardi pindah ke kota lain dan mulai bekerja di sebuah lokasi pembangunan skala besar. Sebuah perumahan mewah yang menjanjikan. Proyek itu adalah yang terbesar yang pernah ia ikuti. Dan ia merasa ini adalah kesempatan untuk memulai babak baru di lokasi pembangunan. Ardi menjadi sosok yang dihormati. Ia adalah pekerja yang paling rajin dan paling terampil. Ia tidak banyak bicara, namun tangannya berbicara untuk dirinya sendiri. Ia menjalin persahabatan dengan para pekerja lain, berbagi makan siang sederhana, dan tawa lepas di bawah terik matahari. Mereka adalah keluarga barunya, orang-orang yang memahami arti keringat dan harga sebuah kerja keras. Ardi, kau punya tangan emas, kata seorang teman kerjanya. Didi, suatu sore, dengan keahlianmu, kau bisa jadi mandor, bahkan kontraktor. Ardi hanya tersenyum. Setiap pekerjaan memiliki martabatnya sendiri. Didi, menjadi tukang seperti ini memberiku ketenangan. 3 bulan setelah ia mulai bekerja, Ardi melihat sebuah mobil sport mewah memasuki lokasi pembangunan. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengenali pengemudi dan penumpangnya, Rizky dan Sinta. Mereka datang untuk memantau rumah mereka, salah satu yang paling mewah di kompleks itu. Bagaimana, sayang? Tanya Rizky, merangkul Sinta. Cepat atau lambat, kita akan memiliki rumah termewah di sini. Sinta mengangguk, matanya bersinar bangga. Saat mereka berjalan, mata Sinta
menangkap sosok Ardi. Ia mengenali kemeja lusuh dan celana belel yang dipakai Ardi. Senyum angkuh terpancar di wajahnya. "Lihat, siapa yang kita temui di sini," kata Sinta dengan suara lantang, sengaja agar Ardi mendengarnya. "Mantan suamiku masih bekerja dengan tangan." Ardi, betapa tragisnya. Rizky tertawa terbahak-bahak. "Pekerja kasar, tetaplah pekerja kasar. Sebaiknya kau kembali ke tempatmu, Ardi. Jangan membuat pekerjaan kami terlihat kotor." Ardi tidak bereaksi. Ia hanya mengambil sekopnya, berbalik dan melanjutkan pekerjaannya. Seolah-olah mereka adalah angin lalu. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sakit yang tak terlukiskan, bukan karena diejek, tetapi karena melihat betapa berbedanya Sinta sekarang. Cinta yang dulu ia kenal telah digantikan oleh kesombongan yang tidak diketahui oleh Sinta, Rizky, maupun semua orang di sana adalah bahwa Ardi adalah pemilik sah dari seluruh lahan tempat perumahan mewah itu dibangun. Tanah itu adalah warisan dari orang tuanya, sebuah peninggalan yang ia simpan sebagai amanah. Ia tidak pernah menggembar-gemborkan kekayaannya. Sebaliknya, ia memilih untuk menyembunyikannya, bekerja di antara para buruh, merasakan setiap perjuangan yang mereka rasakan. Ardi ingin memastikan bahwa warisan orang tuanya tidak hanya menjadi sumber kekayaan, tetapi juga sumber berkah bagi orang lain. Ia ingin memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan dengan jujur, dengan menghormati setiap pekerja. Tibalah hari yang dinanti-nanti. Acara serah terima kunci diselenggarakan dengan meriah. Sebuah panggung megah didirikan, dikelilingi oleh dekorasi mewah dan kilatan lampu sorot. Para tamu, termasuk tokoh-tokoh penting dan media, hadir untuk menyaksikan puncak acara tersebut. Sinta dan Rizky menjadi sorotan utama. Mereka diundang ke atas panggung untuk menerima kunci rumah termewah yang mereka anggap sebagai simbol kesuksesan dan status sosial mereka. Sinta mengenakan gaun malam yang indah dan Rizky memakai setelan jas yang elegan. Mereka tersenyum kepada kamera, merasa bangga di hadapan semua orang. "Selamat kepada Tuan Rizky dan Nyonya Sinta," kata seorang pembawa acara. Suaranya bersemangat. Mereka adalah contoh sempurna dari kerja keras dan impian yang menjadi kenyataan. Tepuk tangan bergemuruh. Rizky mengambil mikrofon dan berkata dengan bangga, "Kami sangat bersyukur. Ini semua berkat kerja keras kami dan visi kami untuk masa depan." Saat tepuk tangan mereda, Direktur Pengembang naik ke atas panggung. "Izinkan saya menambahkan satu hal lagi," katanya. "Kami sebagai pengembang sangat berterima kasih kepada semua tim kami yang bekerja siang dan malam. Tapi di atas semua itu, kami berterima kasih kepada satu orang yang memungkinkan proyek ini terwujud. Ia adalah pemilik dari seluruh lahan ini. Seorang pria yang rendah hati yang memilih untuk tetap anonim sampai saat ini. Ia adalah pria yang mewarisi tanah ini dari keluarganya. Dan ia adalah sosok yang memastikan semua pekerja kami diperlakukan dengan adil." Ketegangan terasa di udara. Semua mata menatap Direktur Pengembang, menunggu nama yang akan ia sebut. Sinta dan Rizky, yang tadinya tersenyum, kini saling pandang dengan tatapan bingung. "Malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pemilik sejati dari semua ini," lanjut Direktur Pengembang. Ia menunjuk ke arah kerumunan dan sorotan lampu mengikutinya. Lampu itu berhenti pada satu sosok yang berdiri di barisan belakang, mengenakan kemeja kerja yang sama yang ia kenakan setiap hari. "Izinkan saya memperkenalkan, Tuan Ardi." Suara terkejut berbisik-bisik di antara kerumunan. Sinta dan Rizky yang berdiri tak jauh dari Ardi menatapnya dengan mulut ternganga. Mereka tidak bisa percaya bahwa pria yang selama ini mereka ejek adalah pria yang kini menjadi sorotan.
Ardi berjalan perlahan ke panggung. Tidak ada kesombongan di langkahnya, hanya ketenangan yang mendalam. Ia naik ke panggung, berhadapan langsung dengan Sinta dan Rizky, yang kini wajahnya memucat. Direktur pengembang menyerahkan mikrofon kepadanya. "Selamat malam semuanya," kata Ardi. Suaranya tenang, namun kuat. "Beberapa dari Anda mengenal saya sebagai buruh konstruksi. Beberapa dari Anda, seperti Sinta dan Rizky, mengenal saya sebagai pria yang tidak memiliki apa-apa." Ardi menatap langsung ke mata Sinta. "Dulu aku berjanji padamu akan membangunkanmu rumah terindah. Kamu memilih untuk pergi karena kamu tidak percaya padaku. Kamu memilih untuk mengikuti jalan yang lebih cepat, jalan yang penuh dengan janji-janji palsu." Air mata mulai mengalir di pipi Sinta. Ardi melanjutkan, suaranya kini dipenuhi emosi yang mendalam, namun tanpa sedikit pun kebencian. "Selama ini, kalian mengejekku. Kalian menertawakan kemejaku yang kotor dan tanganku yang kasar. Tapi apa yang kalian tidak tahu adalah bahwa aku melakukannya dengan sengaja. Aku tidak menyembunyikan kekayaan ini karena aku malu. Aku menyembunyikannya untuk menguji diriku sendiri dan untuk melihat apakah nilai sejati seseorang akan tetap bersinar meski ditutupi lumpur." Ia melirik Rizky. "Kekayaanmu datang dari warisan keluarga, dari koneksi. Kekayaanku datang dari tanah yang diwariskan keluargaku, yang aku pilih untuk bekerja di atasnya dengan tangan dan hatiku sendiri." Suasana hening. Semua orang terdiam, menyimak setiap kata yang diucapkan Ardi. "Jangan pernah menilai buku dari sampulnya," kata Ardi, melirik penonton. "Kekayaan dan status adalah fana, tapi kerendahan hati, kerja keras, dan martabat itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun." Tepuk tangan bergemuruh di seluruh ruangan. Kali ini, tepuk tangan itu lebih dari sekadar perayaan. Itu adalah pengakuan, penghormatan, dan kekaguman. Sinta tidak bisa menahan tangisnya. Ia telah kehilangan pria yang menjanjikan cinta sejati hanya untuk mengejar ilusi kekayaan. Rizky di sisi lain menatap Ardi dengan kebencian dan kekalahan. Rumah yang selama ini ia banggakan ternyata berdiri di atas tanah milik pria yang ia rendahkan. Ardi turun dari panggung. Ia tidak melihat ke belakang. Ia telah mengajar mereka sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Ia kembali ke tempatnya. Di antara para pekerja yang kini memandangnya dengan rasa hormat yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita sebenarnya.